Seberapa sering Anda berhenti dan memeriksa motivasi Anda? Hari yang diberkati untuk semua. Inilah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada tahun 1950-an, seorang wanita bernama Nyonya Kitsch mengaku menerima pesan dari makhluk luar angkasa bahwa dunia akan berakhir dalam banjir besar pada tanggal tertentu. Ia menarik sekelompok pengikut yang meninggalkan pekerjaan, sekolah, bahkan pasangan hidup mereka. Mereka memberikan uang dan harta benda mereka sebagai persiapan untuk berangkat dengan piring terbang yang menurut Nyonya Kitsch akan datang untuk menyelamatkan orang yang benar-benar percaya. Para pengikut itu tidak mengizinkan adanya publisitas selama mereka menantikan kedatangan piring terbang dan banjir besar tersebut. Namun ketika ramalan itu tidak menjadi kenyataan, anggota yang sebelumnya yang paling berkomitmen justru mulai menghubungi surat kabar, mencari wawancara, dan secara aktif mencari dukungan. Pada masa itulah Ian Festinger, seorang psikolog sosial Amerika yang mengembangkan teori disonansi kognitif, meneliti fenomena tersebut. Dalam psikologi, disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan mental yang dialami seseorang ketika ia memegang dua keyakinan yang saling bertentangan, atau ketika tindakannya tidak sejalan dengan keyakinannya. Ketika seseorang dipaksa menghadapi perilaku yang bertentangan dengan sikap dan nilai yang diyakininya, ia akan merasa munafik terhadap dirinya sendiri dan terdorong untuk mengubah perilakunya agar selaras dengan keyakinannya. Festinger menjelaskan bahwa para anggota kelompok itu mulai mencari dukungan sosial untuk keyakinan mereka karena dorongan untuk mengurangi rasa sakit akibat kontradiksi yang mereka alami. Dasar teori disonansi kognitif adalah bahwa manusia membutuhkan konsistensi antara pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Dengan kata lain, ketika seseorang bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai moralnya, ia akan mengalami ketidaknyamanan psikologis yang disebut disonansi kognitif. Karena itu, kita melihat bahwa perilaku manusia digerakkan oleh motivasi yang terdiri dari proses mental internal, pikiran, keyakinan, dan harapan, bukan semata-mata oleh dorongan biologis atau imbalan dari luar. Kita termotivasi oleh cara kita memproses informasi, menafsirkan pengalaman masa lalu, dan menilai kemampuan kita untuk berhasil. Teori ini juga menjelaskan mengapa orang yang tampaknya baik dapat melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang bertentangan dengan norma yang diterima. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara dengan tegas dan memperingatkan para murid-Nya untuk melakukan perbuatan baik, tetapi juga untuk memperhatikan motivasi di balik tindakan tersebut. Yesus menghendaki agar mereka melakukan apa yang benar dan baik, karena mereka sungguh ingin membantu dan mengasihi sesama, bukan demi keuntungan pribadi, melainkan demi kebaikan orang lain. Bagi Yesus, kasih adalah yang terpenting. Ia berharap tindakan dan keputusan para murid mengalir dari kasih kepada Allah, kasih kepada Injil, dan kasih kepada manusia di dunia ini. Namun motivasi manusia tidak selalu bersih dan murni. Kita semua memiliki kecenderungan untuk bersikap sombong dan egois. Yesus mengetahui hal ini dan meskipun Dia memperingatkan kita dalam bagian ini untuk membela diri terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kecenderungan tersebut, Dia juga memberi kita serangan balik yang baik untuk memperbaiki kecenderungan itu sendiri
kemurnian niat. Yesus mendorong kita untuk menjalani hidup di hadapan Allah. Lebih peduli pada apa yang Allah pikirkan tentang pilihan-pilihan kita, daripada apa yang dipikirkan orang lain. Jika sebagian besar waktu dan perhatian kita hanya terfokus pada diri sendiri dan kebutuhan kita, mungkin baik untuk merenungkan keadaan kita, tingkat kedewasaan rohani kita. Ketika kita menjadi dewasa secara rohani, sumber kebahagiaan kita biasanya ditemukan dalam orang-orang yang hadir dalam hidup kita, bukan dalam diri kita sendiri. Semoga sebagian besar orang di sekitar kita membawa sukacita dan kasih. Ya, akan ada masa-masa sulit. Namun jika kasih hadir, kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kehadiran, kasih, dan perhatian mereka merupakan hadiah terbesar yang kita terima. Hari ini, marilah kita lebih sadar akan pilihan dan keputusan yang kita buat. Setiap kali menghadapi tantangan sepanjang hari, berhentilah sejenak dan tanyakan dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, apa yang akan Yesus lakukan? Kemudian, tenanglah selama 60 detik dan dengarkan jawabannya. Saya meyakinkan Anda bahwa Yesus akan menjawab. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, aku memuji dan bersyukur kepadamu atas perjalanan hidupku, yang kuharapkan suatu hari akan membawaku ke dalam kerajaan-Mu. Demi belas kasih-Mu yang tak terbatas, aku mohon kuduskanlah pikiran-pikiranku dan segala usahaku pada hari ini, agar aku tidak pernah bertindak tanpa niat yang murni, dan tidak melanjutkan sesuatu tanpa berkat-Mu. Semua ini aku mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan Gereja Katolik kita.